Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Trisepti Anggi Putri dengan NIM 1810416636 jurusan Manajemen. Kelas A2 pagi akan merekod video untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen kami Bapak Adi Mursalin SEMM. Soal-soal ini merupakan soal ujian akhir semester Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Soal ini terdiri dari 3 bagian. Soal bagian pertama yaitu tentang bauran pemasaran. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa definisi bauran pemasaran? Jawabannya adalah marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Selanjutnya, soal yang kedua, sebutkan 7 elemen bauran pemasaran atau marketing mix. Jawabannya adalah produk, yaitu produk atau jasa. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau lokasi usaha. Yang keempat, promotion atau strategi promosi. Yang kelima, people atau sumber daya manusia. Yang keenam, proses atau aktivitas dalam bisnis tersebut. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Baiklah, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu apa definisi produk? Nah, produk yaitu produk atau jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya, pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Selanjutnya soal nomor 4, apa definisi price? Price itu adalah harga. Penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk, dan pelayanan, serta persaingan. Selanjutnya soal kelima, apa definisi promotion? Jawabannya, promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Selanjutnya soal yang keenam, yaitu apa definisi place? Place ini merupakan tempat, yaitu tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun, biaya sewa rental dari tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu apa definisi personal traits? Nah, kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen merasa puas dan loyal. Kemampuan knowledge atau pengetahuan yang baik akan menjadi kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar. Selanjutnya, apa definisi proses? Nah, jawabannya yaitu layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi. Jadi di sini SOP-nya oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu apa definisi physical evidence? Jawabannya, wielding atau physical evidence merupakan bagian dari bukti fisik, yaitu perubahan karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter, perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, termasuk lighting system dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung, khususnya menjadi syarat utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus. Selanjutnya, soal yang terakhir itu soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan strategi produk dalam bauran pemasaran? Dan jelaskan. Jawabannya yaitu strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Produk harus dikemas atau didesain secara menarik agar dapat menarik perhatian dari konsumen. Selain itu, pemberian nama dalam produk atau merek
juga harus diperhatikan. Dan juga perusahaan harus memikirkan bagaimana cara membuat produk yang baik dan benar agar konsumen merasa puas atas produk tersebut. Perusahaan harus memikirkan manfaat positif yang diperoleh oleh konsumen yang memakai jasa dari produk tersebut agar konsumen itu tidak pindah ke produk perusahaan lain. Di sini konsumen akan loyalitas terhadap menggunakan produk perusahaan produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya soal bagian 2 yaitu tentang bauran promosi. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Jawabannya, promotion mix atau bauran promosi, yaitu promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkannya, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkannya. Variabel-variabel bauran promosi menurut Basu tahun 1990 352. Yang pertama yaitu periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu-individu. Di sini, pihak sponsor berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Nah, itu tadi contoh periklanan. Yang kedua yaitu personal selling. Personal selling adalah interaksi antara individu terjadi secara langsung, saling bertemu muka antara pembeli dengan penjual, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesukaan pembeli. Jadi personal selling ini tatap muka secara langsung dengan konsumen untuk menanyakan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu publisitas. Publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas, disebut juga hubungan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat, di samping juga calon pembeli. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu promosi penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain peragaan, pertunjukan, dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu direct mail. Direct mail atau disebut juga pos langsung atau surat langsung merupakan salah satu dari media periklanan yang berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur, dan lain sebagainya yang dikirimkan oleh perusahaan pengiklan kepada calon pembeli. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan promosi. Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Jawabannya adalah promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencakup 4P, price, product, place, and promotion. Nah, tujuan-tujuan dari promosi yang pertama yaitu untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima yaitu untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkannya. Dan yang keenam yaitu untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Nah, itu aja tadi soal nomor 2. Selanjutnya soal yang ketiga. Salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja yang digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Jawabannya yaitu yang pertama yaitu berikan pelayanan yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen agar tidak beralih ke produk lain. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen agar konsumen tetap loyalitas dengan produk kita. Yang kedua yaitu lakukan follow up pasca pembelian. Untuk mempertahankan loyalitas para konsumen, ada baiknya jika kita mencatat kontak mereka untuk mempermudah interaksi dengan para konsumen. Yang ketiga, berikan keuntungan bagi pelanggan setia. Selain dari menawarkan program menarik bagi pelanggan setia, kita juga dapat menawarkan peluang bisnis para konsumen yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka dan juga dapat membantu kita untuk meningkatkan pemasaran produk yang kita tawarkan. Baiklah, itu tadi jawaban soal nomor 3. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk yang relevan, sopan, dan efektif.
namun masyarakat tetap saja menolak. Karena secara umum, budaya, kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau pelayanan? Jawabannya yang pertama yaitu harga. Harga merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan penolakan sebuah produk. Yang kedua yaitu loyalitas pada pemasok lama. Masyarakat bisa saja menolak produk yang baru karena loyalitasnya pada produk yang lama. Yang ketiga yaitu tak mampu membuat keputusan. Di sini konsumen merasa bingung apakah harus membeli atau tidak. Yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif, yaitu kurangnya merek. Jadi jika mereknya sudah terkenal di mana-mana, itu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang kelima, yaitu tidak menyukai perusahaan atau sistem dan penjualnya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu posting link video iklan Anda di sini. Nah, setelah video ini akan ada bagian posting link video iklan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikianlah jawaban-jawaban saya mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh dosen kami Bapak Dimusalin SEMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.